atau banjir ya. Semarang pun masih ada titik-titik banjir harus jadi atensi. Ini sobat podcast fraksi PKS ini paket komplit ibaratnya. Kita bisa ngobrol apa aja. Tujuan berbangsa bernegara kan mensejahterakan masyarakat. Sejahtera tidak hanya lahirnya saja, batinnya juga. Kenapa ini sudah dipilih kok melenjani janji misalkan, kita nggak pengen seperti itu. Sekedar kekuasaan, tapi kerangka ini semakin kepengen berikan layanan jadi lebih banyak. Ya, bahasa kami itu sekarang itu, kalau saya ya, obrolan ke beberapa kawan-kawan ya, kita harus ngayomi, ya harus ngopeni masyarakat sehingga bisa ngangeni masyarakat. Ngopeni, ngayomi, kemudian ngangeni. Yang terakhir ini yang tantangannya terberat. Ya, seperti itu. Kangen itu kan kadang-kadang menghilang dulu, baru biar ada kangennya gitu. Ini menarik juga tadi Pak Mas Agung menyinggung tentang lingkungan. Sementara Mas Agung ini juga seorang pakar lingkungan, setahu saya ya. Ini kan ini agak melenceng, tapi saya secara pribadi saya ingin tahu, nah mumpung kesempatan ini mungkin bisa di-share bersama rekan-rekan di podcast juga. Saudara-saudara kita kan barusan mengalami kejadian gempa di Cianjur itu, Mas. Apakah ada kekhawatiran saya pribadi sebagai masyarakat, adakah fenomena yang sama? Gitu katanya ada ada zona merah di Cianjur itu. Kalau di Jawa Tengah sendiri ada nggak potensi seperti itu? Itu untuk antisipasi ke depan saja, dan mungkin ya teman-teman di PKS mungkin juga concern di sana. Ya, kalau bicara lingkungan, kebetulan memang saya sedang menyelesaikan disertasi ini, doanya saja bisa segera selesai ya di lingkungan Undip S3. Nah, secara harian memang saya penugasan memang tidak di urusan lingkungan ya. Tapi karena kebetulan saya ada studi di situ, fraksi berembuk menugaskan saya di pansus ini juga. Ada rekan kami juga, Mas Hadi Santoso, di pimpinan komisi tentang lingkungan, yang sehari-harinya memang sebenarnya malah lebih banyak dapat data. Kalau sepaham saya pribadi, memang Jawa Tengah ini ya insya Allah, ya kalau sepaham saya di dapil saya Semarang memang tidak ada potensi itu ya. Kalaupun ada potensinya longsor di Jawa Tengah itu memang longsor. Kita berharap juga tidak, karena kalau longsor itu kan ada sesar ya, ada peta bencana, dan itu sebenarnya bisa dibaca oleh kita. Jadi belajar dari seluruh musibah, terlepas dari musibah itu takdir sang kuasa, tetapi dengan pemerintah kita semua punya peta rawan bencana, kita bisa melakukan mapping untuk wilayah ini potensi bencananya apa, kemudian bagaimana cara mitigasinya, apa yang bisa dilakukan sehingga meminimalisir potensi korban jiwa, potensi korban harta dan segala macam, dan itu pemerintah harus serius ya. Jawa Tengah yang paling cukup banyak kan ya misalnya di Merapi gitu kan ya, atau banjir ya. Semarang pun masih ada titik-titik banjir harus jadi atensi. Mudah-mudahan untuk gempa tidak ada yang khusus ya. Setidaknya jejak histori kita sampai sekarang ya, kecuali yang kemarin di Jogja sebagian Klaten ya, saya masih ingat 2008 berarti case-nya. Ya, sebagian kita di wilayah Klaten itu kan kena gempa cukup besar dan cukup banyak juga korban jiwa. Itu bisa jadi pelajaran, artinya dari situlah bisa diantisipasi perizinan rumahnya bagaimana oleh pemerintah daerah, sehingga kita bisa antisipasi resiko agar korban jiwa tidak terjadi ya. Kalau gempa kan berarti kan bangunan-bangunannya kan harus kita atur ketinggian, apakah berapa lantai, kemudian struktur bangunannya itu harus dari hulu ya, dilakukan oleh pemerintah daerah ya, karena itu lebih bisa kita antisipasi untuk jangan sampai korban itu terjadi seperti itu. Nah, ini sobat podcast
fraksi PKS ini paket komplit ibaratnya. Kita bisa ngobrol apa aja, dari mulai lingkungan, dari mulai STB, kemudian dari mulai masalah-masalah sosial, ketenaga kerjaan. Pokoknya PKS tuh komplit ya, paket komplit. Ya, makanya kita ya kepengen semuanya banyak hal kita bisa obrolkan ya. Kalau ngurusi masyarakat kan ya, kalau misalkan bahasa sederhananya ya, dari orang lahir sampai orang mati gitu kan, dari kehidupan persoalan ekonomi, sosial, bahkan urusan akhirat juga kita bisa bicarakan ya. Ya dalam rangka itu tujuan berbangsa bernegara kan mensejahterakan masyarakat. Sejahtera tidak hanya lahirnya saja, batinnya juga. Nggak hanya bangunannya mentereng, kita bisa lakukan perbaikan. Tadi malam kami mendampingi reses di masyarakat ya, di salah satu kecamatan di Semarang. Ya kita juga kritik kenapa selama ini kalau musyawarah perencanaan pembangunan memaknai pembangunan itu hanya fisik. Padahal hakikatnya yang tidak kalah penting dan bahkan jauh lebih penting adalah pembangunan manusianya. Manusianya berarti juga bicara manusia pendidikannya, bicara kesehatannya, bicara mentalnya, termasuk bicara ekonominya ya, itu ya berarti kan banyak yang harus kita benahi seperti itu. Kemudian ini Mas, tahun 2023 ini kan tahun yang panas-panasnya ya, tahun penggodokan di situ. Ini tentu sebagai salah satu peserta pemilu kan ada banyak yang masyarakat ini akan mendapatkan banyak penawaran dari partai A begini, partai B begini, partai C. Apa ini yang akan ditawarkan PKS yang dia beda benar-benar unggulan dari yang lainnya? Ya, tadi istilah yang mungkin sederhana ya. Ya kita betul-betul pengen ngayomi, pengen ngopeni. Ya kita ngayomi itu kan ngebela apa yang menjadi hak-hak publik. Itu harus kita sampaikan. Jangan sampai publik yang punya hak itu tidak tahu karena tidak ada informasinya. Ataupun kalau sudah tahu masih kemudian tidak dapat haknya, harus kita bela. Nah ini baik dalam konteks budgeting, penganggaran, karena itu hak rakyat. Ketika sudah bayar pajak kita harus kembali rakyat, dari uang rakyat kembali pada rakyat, maupun hak legislasi, aturan regulasi apa yang mungkin masih ada diskriminasi kita bela seperti itu. Atau kemudian dalam masalah layanan pemerintah yang kemudian harusnya mereka dapatkan, kenapa tidak dapat itu, ya kita ayomi, kita bela. Ngopeni, ya gimana kita harus openi. Apalagi kalau misalnya sudah ada support, ya dukungan masyarakat, ya harus kita pastikan mereka yang sudah berikan suara itu diberikan kepercayaan pada kita coba openi. Maka ya janji kita nggak muluk-muluk, insya Allah kalau dapat dukungan masyarakat ya kita openi semaksimal mungkin. Kalau enggak ya kontak saja anggota dewannya, kontak saja strukturnya yang terdekat. Kenapa ini sudah dipilih kok melenjani janji misalkan, kita nggak pengen seperti itu. Nah kalau sudah gitu otomatis itu jadi bikin kangen kan. Jadi ngangen itu tadi ya. Artinya kita guyup bareng, sesuatu itu jadi lebih mudah. Dari sesuatu yang sulit jangan dipersulit, malah jadi lebih mudah. Yang mudah ya jadi mudah. Seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir, target 2024 berapa kursi di Jawa Tengah ini? Oh, kalau target ya berarti kan kami target nasional 15%. Kalau 120 dari 15% berarti 18. 18. Sekarang posnya 10. 10, berarti ada tambahan 8 Ada tambahan 8. Kalau semua dapil 13, berarti ada 5 dapil yang harapannya bisa double. Ya tentu kerangka ini bukan sekedar kekuasaan, tapi kerangka ini semakin kepengen berikan layanan jadi lebih banyak. Amin. Banyak sesuatu yang bisa kita berikan ke publik, hak-hak publik, dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah berusaha maksimal memberikan yang terbaik kepada masyarakat Jawa Tengah. Amin. Sobat Podcast, beliau ini mengasyikan ya, nantinya akan bertambah lebar dan bertambah panjang kalau diterus-teruskan kalau nggak ingat waktu kita terbatas. Tapi satu hal yang kemudian yang perlu selalu diingat untuk Sobat Podcast adalah bahwa PKS ini ngayomi, ngopeni, dan pada akhirnya akan menjadi ngangeni. Ini satu spirit ya, satu spirit dan semangat yang akan dibawa menuju kepada pemenangan PKS ya, Pak? Insya Allah. Juga untuk kemajuan dan kejayaan bangsa kita. Iya, amin. Baik,
paket komplit dari ketua fraksi kita hari ini. Semoga menjadikan inspirasi, semoga memberikan semangat, dan semoga memberikan satu warna pencerahan dari PKS dengan logo barunya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbincang di di podcast ini, dan sukses selalu podcast. Sukses selalu podcastnya PKS Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.